Berbagai program digagas dan dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi stunting. Stunting merupakan sebuah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Salah satu program terbaru yang diluncurkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN adalah Genting, yakni Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Program nasional di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini diluncurkan serentak di 32 provinsi secara daring pada Kamis 5 Desember 2024 pagi. Launching nasional dipimpin oleh Kementerian BKKBN beserta jajaran. Secara nasional, BKKBN Pusat juga memberikan bantuan bedah rumah untuk 3 keluarga berisiko stunting. Di Provinsi Lampung, acara digelar di kantor Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Kami ucapkan terima kasih dari pemerintah Kota Bandar Lampung atas terlaksananya launching Genting di Kota Bandar Lampung. Kami menyadari bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan memenuhi semua aspek yang dibutuhkan. Maka kami mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong dan menyediakan ruang untuk turut ambil bagian untuk mendukung dan berpartisipasi dan beraksi dalam memastikan semua anak Indonesia dapat mengalami tumbuh kembang yang berkualitas melalui keterlibatan menjadi orang tua asuh dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Genting merupakan gerakan bantuan bagi keluarga beresiko stunting melalui kepedulian para pihak sebagai orang tua asuh untuk mewujudkan generasi yang sehat, kuat, dan tidak stunting. Gerakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian peran serta masyarakat dalam mencegah stunting. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan kami akan menunggu juknis petunjuk pelaksanaan bagi kegiatan ini sehingga kami akan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Genting ini. Dan harapan kita semua kegiatan ini segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Juga dihimbau kepada semua elemen yang masyarakat yang mempunyai kesempatan untuk berbagi kepada kita semua untuk bergabung untuk menjadi orang tua asuh untuk mencegah stunting. Mari kita wujudkan Bandar Lampung bebas stunting. Jalan-jalan ke Lempasing, berangkatnya ke Kemiling. Mari sukseskan program Genting demi Bandar Lampung bebas stunting. Demikian. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Nur Rizky Permandajati dalam sambutannya mengatakan, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting bertujuan untuk mewujudkan generasi sehat dan kuat, termasuk tidak stunting, serta untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pencegahan stunting. Disebutkan bentuk bantuan ini berupa nutrisi dan bantuan non-nutrisi yang disebar dan data untuk keluarga-keluarga berisiko stunting. Lantas orang tua asuh pemberi bantuan terdiri dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, bisa dari individu, komunitas, dan media. Pihaknya berharap program ini mendapat dukungan dan peran serta dari seluruh pihak, baik dari mitra kerja, perangkat daerah, juga penyuluh KB, dan semua elemen masyarakat. Bandar Lampung yang sudah berkenan untuk bisa memfasilitasi tempat karena kegiatan ini jujur saja relatif mendadak. Ya, jadi saya mohon maaf sekali lagi kepada rekan-rekan dari Bandar Lampung. Waktunya sangat sempit tapi harus terlaksana. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan tentunya juga terima kasih kepada mitra kami yang berkenan hadir dan memberikan dukungan dalam kegiatan ini, serta seluruh pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan launching Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Peduli Stunting. Kemudian Bapak dan Ibu tadi sama kita simak sambutan dari Bapak Menteri bahwasannya memang sekarang terjadi perubahan nomenklatur. Yang dulu BKKBN, ya Badan Kependudukan Keluarga Berencana, saat ini berubah nomenklatur menjadi namanya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, dengan perubahan ini tetapi tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan.
Di antaranya ada tadi dari zaman Pak Jokowi itu ada namanya Nawacita, ya 9 target yang akan dicapai. Dan sekarang dengan Pak Prabowo dan Pak Gibran ada namanya Astacita. Tadi tugas BKKBN dan Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga ada pada poin keempat, ya, Astacita keempat dan Astacita keenam. Salah satunya adalah bagaimana mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, untuk itu salah satu hambatannya adalah anak-anak yang dilahirkan dengan stunting. Ini di tahun terakhir, ya periode terakhir RPJMN 2024, di mana harusnya kita sudah mencapai target penurunan stunting di angka 40%. Tetapi ternyata tadi disampaikan oleh Pak Menteri, secara nasional penurunannya hanya 0,1. Provinsi Lampung alhamdulillah masih cukup bagus, walaupun juga nggak tinggi-tinggi banget penurunannya. Dari 15,2 turun ke 14,9. Ini untuk angka prevalensi stunting. Dan untuk Bandar Lampung sebenarnya kemarin sudah cukup rendah dibandingkan provinsi, di mana capaiannya di tahun 2023 itu 11,1, tetapi di SKI terakhir di angka 13,4. Nah, bagaimana kita bisa berupaya bergerak bersama menurunkan angka stunting di seluruh Indonesia. Pak Menteri punya target, yaitu bagaimana kita memberikan bantuan intervensi kepada keluarga risiko stunting. Saya ingin menyampaikan bahwasannya Kemenduk bangga dengan BKKP di perwakilan, kami melakukan yang namanya pendataan keluarga. Dan di situ kita lakukan verifikasi dan validasi untuk keluarga risiko stunting. Di provinsi ini, Provinsi Lampung punya 215.819 keluarga risiko stunting, dan yang masuk ke desil 1 atau keluarga miskin sebanyak 24.698. Keluarga-keluarga ini kalau kita tidak intervensi, maka ada risiko mereka akan melahirkan anak-anak dengan stunting baru. Padahal program kita adalah cegah stunting dari hulu. Dan izin Bu Kadis, saya menyampaikan juga terakhir hasil verbal keluarga stunting Kota Bandar Lampung ini ada sebanyak 18.927 keluarga yang masuk kategori stunting, dan kemiskinan ekstrim sebanyak 3.139 keluarga. Dan ini adalah keluarga-keluarga yang memang tadi kalau menurut Pak Menteri harus kita bantu bersama-sama. Alhamdulillah ada mitra dari Basnas, kemudian dari Kimia Farma, kemudian ada dari PT apa tadi saya mohon maaf saya tidak hafal. Dan ini harapan kami, mitra-mitra kami bisa memberikan kontribusi bantuan. Kalau sebelumnya sudah ada gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, itu bantuannya hanya 3 bulan, kemudian 6 bulan, lalu tidak berkelanjutan. Pak Menteri, ini salah satu quick win beliau, dia ingin agar anak-anak tadi, oke lah, kita fokus, nggak perlu banyak, tetapi bisa diberikan sampai dengan 1000 hari pertama kehidupan. Kalau ada intervensi mulai ibu hamil, kemudian bersalin, ya, kemudian punya anak baduta sampai anak umur 24 bulan sampai 59 bulan. Anak-anak inilah nanti yang diberikan bantuan dengan fokus, jadi tidak terhenti. Tentunya nanti kami akan secara detail bagaimana mekanisme bantuan ini bisa diberikan. Karena kami tidak menerima aliran dana, beda dengan teman-teman di Basnas yang memang melakukan pengumpulan donasi. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, maka hadirlah yang namanya genting, gerakan orang tua asuh peduli stunting. Ini bedanya nanti bantuannya tadi disampaikan ada bantuan nutrisi, ya minimal diberikan kebutuhan protein minimal, ya protein hewani kepada anak-anak kita. Kemudian juga ada bantuan yang berupa non nutrisi, yaitu bisa memberikan bangun jamban, bedah rumah,
air bersih gitu ya. Dan juga terakhir tadi mitra bisa membantu memberikan terkait dengan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bagaimana pola pengasuhan yang baik bagi anak dan keluarga. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi tentunya harapan kami dengan kegiatan launching pada siang hari ini, sekaligus juga tadi launching logo lembaga yang baru yang tadi secara filosofi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan organisasi kami, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini bisa memberikan apa yang diharapkan Pak Menteri, yaitu sebagai flower, bee and honey. Ada bunga, kumbang datang dan melahirkan madu-madu sebagai generasi emas di masa depan. Harapan kami juga dari para mitra nanti berkenan untuk memberikan bantuan, ya, karena ini intervensi ada pentahelix dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Ya, jadi genting ini adalah sebuah gerakan ya. Gerakan kita mengajak masyarakat, semua masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, BUMD, kemudian media, perguruan tinggi untuk bergerak bersama menjadi orang tua asuh yang peduli stunting. Nah, gerakan ini sebenarnya dalam upaya kita menurunkan prevalensi stunting yang ada di khususnya Provinsi Lampung, dan kita memberikan intervensi kepada keluarga resiko stunting. Tadi saya sampaikan di sambutan saya bahwasannya BKKBN ini melakukan yang namanya pendataan keluarga. Ya, pendataan keluarga ini kita melakukan survei kepada keluarga-keluarga dan mengidentifikasi keluarga mana yang berisiko kalau dia punya anak akan melahirkan bayi stunting. Jadi benar-benar harus ASI yang ibu punya. Tadi disampaikan juga masih ada puluhan ribu ya Pak ya di Bandar Lampung atau di Provinsi Lampung yang berisiko stunting. Jadi gini, kalau di kami tidak menghitung anak stunting ya, tetapi berdasarkan keluarga berisiko stunting. Nah itu biasanya ada indikatornya, apakah dia tidak punya saluran pembuangan jamban, sumber air bersih, kemudian apakah dia ber-KB atau jumlah anaknya terlalu banyak, terlalu dekat gitu ya. Nah itu menjadi risiko. Kalau mereka punya anak lagi, maka anaknya kemungkinan ini nanti ada video. Untuk prevalensi stunting di Provinsi Lampung sendiri di angka berapa nih Pak? Sekarang sudah di angka 14,9. Itu per tahun 2024? 2024 ya, karena kemarin terakhir di angka 15,2, jadi penurunannya 0,3%. Artinya ini sudah hampir mendekati angka prevalensi untuk target nasional nih Pak ya? Target nasional memang di 14% kemarin, jadi Lampung termasuk yang 4 terbaik. Ya. Nah, untuk di Provinsi Lampung sendiri Pak, yang daerah mana sih yang paling angka prevalensinya cukup tinggi? Kalau saya nggak salah, salah satunya ada di Waikanan yang naik, ya. Kemudian di kalau saya nggak salah ya, karena saya nggak hafal angkanya. Kalau nggak salah juga di Lampung Selatan, kalau nggak salah ada kenaikan juga prevalensi stuntingnya. Terkait program genting ini, harapan kedepannya seperti apa Pak? Harapannya tentunya ini bisa disambut baik ya, oleh mitra kami, baik itu pemerintah daerah, tadi mitra-mitra dari BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan CSR-nya, termasuk juga dukungan dari perguruan tinggi dan juga dari media. Jadi bagaimana ini gerakan nasional yang mengajak, jadi kita bukan hanya pemerintah saja yang mempunyai kepedulian. Harapannya tentu kita bisa mewujudkan generasi yang cerdas dan kuat, sehat, cerdas dan kuat, dan juga meningkatkan kepedulian ya kepada lintas sektor yang terkait. Karena ini stunting ini nggak bisa dikerjakan sendirian, harus dikerjakan secara bersama-sama. Dalam kesempatan ini, BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung memberikan bantuan bahan pokok kepada 15 keluarga berisiko stunting yang ada di Kecamatan Kemiling. Baik, selanjutnya turut mengundang Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan memberikan bantuan kepada keluarga risiko stunting. Kepada salah satu keluarga yang ada di Kecamatan Kemiling pada Lampung.
bersama. Tim Liputan Radar TV melaporkan.